perkenalkan nama saya Angelina Wang dari AM1 2024. Sekarang ingin mengerjakan perbaikan nilai untuk matkul statistika. Jadi ini data yang belum dikelompokkan. Lalu kita akan ngerjain dari yang ini dulu. Q1-nya sama dengan 160 tambah 160 tutup kurung kita bagi 2 sama dengan 160 juga hasilnya. Lalu ini ada Q2 atau median. Ini kita sama sesuai data juga. Jadi 165 ditambah 165 kita bagi sama 2 nanti hasilnya juga 165. Lalu ini ada Q3. Ini sesuai angka juga, 168 ditambah 168, kita bagi sama 2, hasilnya bakal 168 juga. Setelah dapat Q1, Q2, dan Q3-nya, sekarang kita mengerjakan yang bagian jumlah. Nah, yang jumlah ini cukup gampang ya. Kita hanya tinggal perlu sum aja. Pakai rumus Excel, kita sum dari C2 sampai C36. Oke, enter. Lalu untuk rata-rata ini kita ambil C38. Baru kita bagi sama yang ini, B35. Oke. Udah keluar hasil jumlah sama rata-ratanya. Sekarang kita akan ngerjain yang X kurang X. Ini adalah C2. Kita kurangin sama C39. Biar rumusnya nggak kabur itu berarti kita pakai F4 kunci. Terus nanti hasilnya bakal minus. Makanya kita akan ngerjain yang X kurang X yang artinya absolut. Kita pakai rumus Excel aja. Absolut yang ini. Enter. Jadi gunanya adalah membuat angka-angka yang minus menjadi positif. Selanjutnya kita buat yang ini. Kita langsung E2 dari yang sebelah tadi. Kita kuadratkan sama 2. Ini kita drag ke bawah aja. Oke. Nah, hasil yang ini bakal sama yang ini. Nah, yang ini kita akan cari diferensiasinya. Karena nanti kita bakal ngerjain diferensiasi kuartil juga ya. Ini tuh kita tinggal C2 ini kita sampaikan ke C3. Hasilnya bakal sama yang sebelah tadi. Lalu untuk median ini kita tinggal pakai rumus median. Ini sum lagi dari C2 sampai C36. Nah, oke. Lalu setelah median selesai, kita ambil kuartil. Nah, kuartil ini ambilnya yang B35. B35 ini kita ambil, kita bagi sama sesuai kuartil 1. Lalu kita mau ngerjain yang kuartil 1-nya. Ini kita pakai rumus kuartil yang ini. Lalu kita buat C2 C36 dari atas sampai bawah tadi. Lalu ini kita apain sama 1. Karena kuartil 1. Setelah selesai, kita lanjut kerjain kuartil 2. Yang ini sama, kita tinggal pakai rumus kuartil dari Excel. Nah, setelah ini kita ambil yang bagian C3 sampai C37. Baru kita masukkan sama yang kedua. Ini untuk kuartil 3. Nah, yang kuartil 3 ini juga sama. Semuanya kita pakai rumus yang Excel aja. C4 kita bagi sama C38. Lalu kita masukkan 3. Oke. Selanjutnya ada modus. Ini kita pakai rumus Excel namanya mode. Ini juga kita tinggal sum aja dari C2 sampai C36.
Lalu untuk mengerjakan rata-rata kita ngerjain yang maksimal sama minimum. Kita pakai maksimalnya dulu ini, pakai rumus Excel juga maksimal C2 sampai C36. Lalu minimumnya kita pakai juga rumus minimum. Min ini kita pakai C2 juga sampai C36. Yang untuk rata-rata kita ambil dari yang ini, kita kurang sama yang ini. Udah dapat hasilnya segini. Lalu untuk diferensiasi kuartil, ini kita cukup ambil bagian C46. Yang kuartil 3 tadi, lalu kita kurang sama C44. Yang kuartil 1. Kalau udah, kita tutup, kita bagi sama 2. Oh, maaf ya, yang sebelum ini kita harus pakai tanda kurung. Oke, diferensiasi kuartilnya dapat di angka 4. Lalu diferensiasi rata-rata ini kita cukup pakai E38 yang itu tadi. Lalu kita bagi lagi sama B35. Udah keluar angkanya segini, lalu kita akan ngerjain yang variance. Variance ini caranya adalah kita buka 8, kita bagi sama B35. Oh, maaf, ini value karena gitu. Habis. B35 sampai F38. Sampai semua. F38 berbagi sama B35. Oke. Lalu untuk yang standar diferensiasinya ini kita ambil di sini, kita bukan akarnya, lalu kita buat 0. Oke, lalu untuk variansinya ini kita pakai F8 dengan B35, kita kurangin sama 1, tutup lagi hasilnya. Lalu ya standar diferensiasi ini kita pakai C57 lagi sama 0,5. Masing-masing dari variance dan diferensiasi ini kita bisa juga pakai rumus Excel. Jadi bisa pakai yang ini, var. Ini juga sama, C2 sampai C35. Nah, hasilnya bakal sama. Lalu yang standar diferensiasi ini kita pakai juga ST diferensiasi. Yang ini, lalu kita buka juga C2 sampai C35. Hasilnya sama juga. Lalu yang ini var, kita pakai var. Ini lalu kita buka C2, C35. Hasilnya sama. Lalu yang ini kita pakai ini. C2 sampai C35. Nah, hasilnya sama. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian kelas. Ini ada frekuensi bawah dimulai dari 145 sesuai intervalnya. Lalu di sini kelas atasnya kita ambil dari yang ini, baru kita tambah sama 5. Ini kita drag ke bawah aja. Setelah selesai, lalu untuk tepi kelas bawah ini kita pakai yang G ini, kita kurang sama 0,5. Kalau kita turunin ke bawah lagi, sesuai ya 175. Kalau untuk tepi kelas bawahnya berarti 174,50. Dan
yang lainnya juga. Lalu setelah dapat tepi kelas bawah, kita akan ngerjain yang tepi kelas atas. Yang tepi kelas atas ini kita masukkan buka kurung I3, lalu kita tambah sama G4 yang di bawah, kelas bawahnya. Lalu kita tutup, kita bagi sama 2. Oke, setelah dapat, ini kita tarik ke bawah. Nah, yang untuk kelas atas ini kan 180. Seharusnya tepi kelas atasnya itu 180,5. Tapi karena ini rumusnya tidak mengikuti, berarti kita buat saja sama dengan 180 kita tambah sama 0,5. 180,5. Untuk yang bagian interval, ini kita buat K3 dikurang sama J3. Tepi kelas atas dikurang tepi kelas bawah. Tarik. Lalu untuk midpoint-nya kita buat I3. Maaf ya, kita pakai ini. Sama dengan. Lalu buka kurung I3. I3 kita tambahkan sama G3. Baru kita tutup, kita bagi sama 2 maksudnya. Oke, udah dapat midpointnya segini. Lalu untuk mengerjakan ini agar mengisi yang di sini distribusi frekuensinya, kita kerjakan kelasnya di sini sekarang 145. Sampai segini, berarti kita pakai G13. Ini kita tambah sama 5. Kayak cara yang di atas tadi. Kita tarik ke bawah. Oke. Untuk yang frekuensi ini bisa didapat 3, yaitu dari kelas 145 sampai 150 bisa kita lihat dari sini. 145, 1, 2, dan 3. Berarti dapat frekuensinya 3. Lalu dari 151 ke 156 ada 1, 2. Berarti frekuensinya 2. Dan begitu selanjutnya. Untuk bagian midpoint, ini sama kayak tadi, sama dengan dulu. Baru kita buat I13, kita tambah sama G13. Baru kita bagi sama 2. Udah dapat midpointnya kayak tadi juga. Ini langsung kita delete aja. Lalu untuk tepi kelasnya kita pakai G13. Kita kurang dulu sama 0,5. Oke, yang ini tuh harusnya di sini ya. Di atas. Baru yang ini kita pakai L12. Kita tambah sama 6. Oke. Tepi kelas sudah sesuai sama yang ini, sama tepi kelasnya. Lalu untuk FK yang kurang dari, ini kita pakai M12, kita tambah sama J13. Angka FK-nya kita tambah sama frekuensi. Kita ke bawah lagi, kita hapus. Lalu untuk FK yang besar dari, ini kita pakai N12, angkanya dia. Lalu kita kurang sama J13. Lalu kenapa FK besar darinya ini kita ambil 34? Karena frekuensi terbesarnya 34. Lalu kalau sudah kita turunin saja bawah. Lalu setelah mengerjakan yang ini kita akan mengisi distribusi frekuensi tingginya. Kita isi di bagian bawah total. Ini saya turunin midpointnya 147,5, 153,5, 159,5, 165,5, 171,5, lalu 177,5. Nah, ini angka-angkanya sudah terisi sesuai yang tadi kita isikan. Lalu untuk di sampingnya ini kita pindahkan frekuensi. Jadi untuk frekuensi ini kita isi saja sama 2, 11, 11, 6, dan 1. Oke, sudah selesai. Inilah hasilnya distribusi frekuensi tinggi badannya dengan diagram batang dan diagram baris. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan data yang sudah dikelompokkan. Di sini bisa terlihat ini data-data yang sudah dikelompokkan. Lalu untuk frekuensi paling terbesar adalah 34. Di sini kita pakai interval sama yang seperti sebelumnya, 145 sampai 150 dengan jarak 5.
Dan seterusnya, bisa kita lihat juga di sini ada kuartil 1 atau modusnya di interval 157 sampai 162. Untuk interval 163 sampai 168 itu termasuk median, modus lalu kuartil 3. Untuk frekuensi masih sama, kita pakai yang tadi juga. Lalu kita akan mengerjakan untuk bagian rata-rata dulu ya. Untuk bagian ini akan saya kerjakan terakhir karena nanti rumusnya akan mengikuti langsung. Berarti kita pakai rata-ratanya, kita ambil dari L9, kita bagi sama J9. Oke, setelah dapat di sini kita ada median. Ini ada dua cara, tapi kita pakai dulu yang satu cara. Tuh, 2, 3, kita buka kurungnya 3, lalu 3, 4 kita bagi sama 2. Kita tutup, kita kurangin sama 16, kita tutup lagi, kita bagi 11. Lalu kita tutup lagi, baru kita kali sama 6. Oke, maaf ya, ternyata di sini saya ada salah ketik. Ini harus ditambah. Oke, setelah dapat dengan satu cara, selanjutnya kita pakai cara kedua, yaitu 168, sama ya dengan interval tadi. 168,5, kita kurangin sama 6, baru kita buka kurung, 27. Kita kurang lagi sama, kita buka kurung, 34, kita bagi sama 2, kita tutup kurung, kita bagi sama 11, lalu kita tutup lagi. Oke, nah hasilnya akan sama dengan median yang sebelumnya, cuma caranya berbeda. Yang ini kita pakai 163,5, yang ini maaf, maksudnya yang ini kita pakai 162,5, yaitu tepi kelas bawahnya. Lalu yang ini kita pakai tepi kelas atasnya, yaitu 168,5. Untuk kuartil, kita akan mengerjakan dengan dua cara juga, tapi pertama-tama kita mulai dari kuartil 1 dulu. 156,5 kita tambah dengan buka kurung. 34 nih kita bagi sama 4, tutup lagi, kita kurangin 5, baru kita tutup lagi, kita bagi dengan 11, dan kita kali sama 6. Untuk cara keduanya, ini untuk kuartil 1 kita ambil 156,5 dikarenakan intervalnya dimulai 157, berarti kita ambil tepi kelas bawahnya. Lalu untuk cara keduanya kita ambil tepi kelas atasnya dengan angka 162,5. Kita kurang sama 6. Baru kita kali. Kita buka kurung. 16 dikurang. Kita buka lagi. 34 kita bagi sama 4. Kita kurung. Baru kita bagi sama 11. Oke. Bisa dilihat hasilnya sama dengan menggunakan tepi kelas yang berbeda. Satu tepi kelas di bawah dan satu tepi kelas atas. Lalu untuk kuartil 3, kita mulai dengan mengambil cara pertama, yaitu 156,5. Baru kita tambah dengan ini, kita buka kurung dulu. 3, kita kali dengan 34. Dibagi 4, tutup kurang 5. Lalu kita tutup lagi, bagi 11, kita kali sama 6. Dapat hasilnya 167,68. Untuk cara keduanya, kita pakai di angka 162,5. Kita kurang 6. Pak kurung. Oke, kita langsung edit saja. Di sini tadi kita tambahkan kali. Lalu di ini kita terus ya. 162,5 dikurang 6. Lalu kita kali, buka kurung, 16, kita kurang dengan buka kurung lagi, 3, kita kali dengan 34, baru kita bagi dengan 4, tutup kurungnya 2 kali, seperti biasa. Oke. Nah, bisa dilihat hasilnya kembali sama.
Untuk mengerjakan yang bagian modus, ini kita ambil di angka 196,5. Karena bisa dilihat ya, modusnya di sini intervalnya 157, berarti kita ambil titik kelas bawahnya. 156 kita tambah dengan 11, kita kurang dengan 2, kita kali lagi, kita bagi dengan buka kurungnya 11, kita kurang sama 2, kita tambah lagi dengan 11 dikurang 11. Kita kurang kali 2, baru kita kali 6. Ya, kurang. Oke. Dapat hasilnya 162,5. Untuk defisiensi kuartil, ini kita kerjakan saja seperti biasa. J17. Oke, J17. Baru kita kurang dengan J16. Yang ini. Kuartil 3 dikurang sama kuartil 1. Setelah dapat ada defisiensi rata-rata, ini kita pakai Q9. Hasilnya nanti, lalu kita bagi sama 9. Untuk bagian O ini kita isi R9 ya, di bagian yang sama tadi, tapi kali ini yang lebih berpangkat. Lalu kita bagi dengan frekuensi, kita tutup, kita pangkatkan 0,5. Oke. Untuk CV-nya ini kita pakai J26 untuk di atas kita, yang O tadi, itu kita bagi sama J11. Selesai yang bawah ini, kita lanjut mengerjakan di bagian atas. Lalu di sini ada X yang harus kita isi. Hasilnya ini kita dapat dari intervalnya 145 ditambah 150, yaitu 295. Kita bagi dengan 2. Sama begitu juga untuk ke bawahnya 151 tambah 156 kita dapat 307. Kita bagi sama 2. Langsung aja 157 ke 162 itu 319, kita bagi 2. Lalu 331 kita bagi 2. Lalu 343 kita bagi 2. Lalu yang paling terakhir adalah 355 kita bagi sama 2. Oke. Setelah angka ini keluar, kita akan mengerjakan untuk fx, yaitu frekuensi dikali rata-ratanya. Kita tekan saja yang bagian F, lalu kita kali dengan yang bagian X. Oke. Ini kita drag saja ke bawah. Oke, setelah selesai. Di sini sudah ada U. Kenapa bisa dapat angka yang begini? Karena nilai tengahnya kita ambil 0. Lalu nilai positifnya ke bawah untuk 2 angka. Lalu untuk negatifnya 3 angka ke atas. Untuk bagian UF ini adalah U kita kali dengan bagian frekuensi. Setelah dapat, langsung kita drag saja ke bawah agar rumusnya ikut berjalan. Untuk X kurang X ini, kita ambil kedua yang bagian X, kita kurangin dengan J11 untuk bagian rata-ratanya, tapi tidak boleh lupa harus di F4 agar rumusnya tidak kabur. Terus bisa cek bawah. Oke, sudah berjalan. Lalu di sini ada X, X dikurang X, tapi di dalam kurung yang artinya absolut. Berarti kita pakai saja rumus Excel, yaitu absolut. Ini kita ambil nilai sebelah agar nilainya menjadi nilai mutlak yang dari negatif menjadi positif. Lalu untuk selanjutnya frekuensi X dikurang X, yaitu P2 kita kali dengan J2. Yang artinya nilai absolut tadi kita kali dengan frekuensi. Ini kita bawa turun. Yang ini sama, tapi kita kuadratkan 2, yaitu sama dengan P2 yang tadi. Kita langsung pangkatkan saja dengan 2. Baru kita tutup lagi, kita kali dengan J2, yaitu frekuensi. Tuh. Oke. Sudah keluar semua, rata-ratanya kita dapat 192,68. Untuk median sudah sama, kuartil sudah sama, modusnya sudah cocok, defisiensi kuartil sudah dapat, untuk defisiensi rata-rata juga kita sudah dapat.
Lalu untuk ini juga kita sudah dapat hasilnya. Oke, sekian begitu saja hasil dari pengerjaan Statistiska ini. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan dan semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih.